Kategori ringan tahun ini sudah diprediksi namun tidak terantisipasi melihat dampak pembakaran hutan dan lahan yang meluas saat ini. Sedangkan di tahun 2020 mendatang El Nino diprediksi akan lebih berat terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut telah bersama kami dari luar studio Kabid Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Indra Gustari. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Bu Patria, selamat sore Bu Fitria. Ya Pak Indra, kita akan update dulu informasi mengenai titik panas terkini dan perbandingannya dengan hari-hari sebelumnya seperti apa Pak? Baik, kalau sekarang dari pantauan satelit kita memperlihatkan bahwa memang masih ada hotspot yang tersebar di pantai timur Sumatera dan di sebagian Kalimantan, Bu. Dan ini ada yang diduga sebagai potensi tebalnya asap di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. Ya, untuk kalau misalnya kita lihat dengan adanya titik spot ataupun hotspot yang masih kemudian tersebar banyak dan kita kaitkan dengan fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2019 ini seperti apa Pak? Baik Bu, jadi dari analisis dan pantauan kita memperlihatkan El Nino ini sebenarnya dimulai dari akhir 2018 yang lalu. Jadi sekitar bulan Oktober-November dari pantauan kita indikatornya adalah anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah itu memperlihatkan El Nino mulai terbentuk. Walaupun demikian sejak akhir 2018 sampai kemarin El Nino berakhir, itu kriterianya adalah kriteria lemah. Jadi jauh lebih lemah kekuatannya dibandingkan El Nino tahun 2015 maupun 1997. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir mulai bulan Juni kemarin sampai saat ini, soalnya El Nino itu sudah meluruh ke kondisi netral. Yang berkembang saat ini adalah fenomena global yang di Samudra Hindia yang kita kenal dengan Indian Ocean Dipole Mode. Ini yang sekarang dalam fase positif. Fase positif dari Dipole Mode ini pengaruhnya hampir sama dengan El Nino, yaitu mereduksi atau mengurangi potensi terbentuknya awan dan hujan di wilayah Indonesia, Bu. Oke, baik Pak Indra, tadi Anda katakan jika kita lihat ini fenomena El Nino untuk tahun ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan fenomena El Nino tahun 2015, 1997. Bahkan kondisi saat ini fenomena El Nino ini dalam kondisi netral, tapi kita ketahui bagaimana upaya pemadaman hingga saat ini masih sangat sulit dilakukan. Sementara itu data dari BPPT mengatakan fenomena El Nino di tahun depan, di tahun 2020 akan lebih kuat dibandingkan fenomena tahun ini. Artinya bagaimana agar hal ini bisa dicegah? Baik, untuk statement bahwa tahun depan El Nino-nya akan kuat, itu BMKG juga belum pernah mengeluarkan rilis atau statement seperti itu. Karena yang kita pantau adalah kondisi saat ini dan juga prediksi berapa bulan ke depan berdasarkan model dinamis maupun statistik, itu tidak ada yang mengindikasikan El Nino tahun 2020 itu berupa El Nino yang kuat, Bu. Bahkan kalau kita merefer ke berbagai institusi dunia yang juga melakukan analisis dan prediksi terhadap fenomena El Nino, contohnya JAMSTEC di Jepang, mereka memprediksi El Nino tahun 2020 itu, maksudnya ENSO tahun 2020 itu berada pada kondisi netral sampai El Nino lemah. Dan NASA dari Amerika juga memperkirakan bahwa tahun 2020 itu cenderung ke netral. Walaupun NOAA prediksinya mirip dengan JAMSTEC yang memperkirakan tahun 2020 itu kondisinya berada pada kriteria netral sampai El Nino lemah, Bu. Jadi sampai ke September ini, September 2019, silakan Pak dilanjutkan penjelasannya. Jadi sampai ke September 2019 ini, ke September 2019 ini, berdasarkan pantauan kita terhadap dinamika atmosfer dan laut, ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 nanti
akan terjadi El Nino kuat, Bu. Jadi belum ada indikasi seperti itu. Tapi untuk tahun ini sendiri Pak, musim kemarau ini apakah memang betul diprediksi akan lebih lama berakhir atau artinya ini musim penghujannya mundur seperti itu? Ya, betul Mbak Fitri. Jadi pada bulan Maret yang lalu kita sebenarnya sudah merilis bahwa tahun 2018 ini diprediksi waktu itu musim kemaraunya akan lebih panjang dan lebih kering. Dan kalau kita lihat sampai bulan September kenyataannya juga seperti itu. Jadi pada bulan Agustus dan September ini merupakan puncak dari musim kemarau di wilayah kita. Dan analisis kita ke depan melihatkan bahwa awal musim hujan untuk sebagian besar wilayah kita itu akan terlambat datangnya. Hal ini menunjukkan bahwa musim kemaraunya akan berlangsung lebih panjang. Untuk wilayah kita, prediksi kita perlihatkan bahwa untuk Jawa dan Sumatera kita prediksi di akhir Oktober itu atau awal Oktober itu sudah ada yang masuk musim hujan. Tetapi untuk Jawa, Sumatera dan Kalimantan ya. Kalau untuk Jawa itu di bulan November baru masuk musim hujan. Sebenarnya kalau kita lihat lebih detail per wilayah, sebenarnya di Sumatera Utara, khususnya yang Sumatera Utara berbatasan dengan Aceh, itu sebagian sebenarnya sudah masuk musim hujan saat ini. Jadi yang masih musim kemarau adalah di Sumatera bagian selatan ya, sebagian besar Kalimantan dan khususnya Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Bu. Itu yang kita prediksi nanti di bulan November baru hujan. Yep. Artinya dengan awal musim hujan yang akan terlambat datangnya di wilayah Sumatera Selatan dan sebagian besar Kalimantan, ini apakah memang nantinya akan menyulitkan mengenai modifikasi cuaca sendiri untuk menurunkan hujan buatan, Pak Indra? Ya, kalau berbicara tentang hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca, ini kan ada teknologi untuk penyemayan awan ya. Jadi ada awan yang harusnya bisa disemai gitu. Ini berkaitan dengan kelembaban udara yang ada di atmosfer. Berdasarkan pantauan kita sampai bulan September ini, secara umum wilayah kita itu kelembaban udara di level di mana awan itu tumbuh dan berkembang itu masih sangat rendah. Kalau kita lihat beberapa kajian memperlihatkan teknologi modifikasi cuaca ini kan efektif ketika kelembaban udaranya cukup tinggi, misalnya di atas 75%. Tetapi hasil pantauan kita saat ini memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah kita itu kelembabannya masih di bawah 50%, kecuali untuk Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara dan baratnya, serta di daerah Papua. Kalau daerah lainnya itu kelembabannya masih cukup rendah. Hal ini tentu menyulitkan bagi usaha kita untuk melakukan hujan buatan tadi. Baik, kita harapkan masih tetap akan ada upaya-upaya terus untuk agar pemadaman dari kebakaran hutan dan lahan ini dapat segera diatasi. Baik, terima kasih Bapak Indra Gustari telah bergabung bersama kami dalam pemirsa. Datangnya El Nino kategori ringan tahun ini sudah diprediksi namun tidak terantisipasi melihat dampak pembakaran hutan dan lahan yang meluas saat ini. Sedangkan di tahun 2020 mendatang El Nino diprediksi akan lebih berat terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut telah bersama kami dari luar studio Kabid Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Indra Gustari. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Bu Patria, selamat sore Bu Fitria. Ya Pak Indra, kita akan update dulu informasi mengenai titik panas terkini dan perbandingannya dengan hari-hari sebelumnya seperti apa Pak? Baik, kalau sekarang dari pantauan satelit kita memperlihatkan bahwa memang masih ada hotspot yang tersebar di pantai timur Sumatera dan di sebagian Kalimantan, Bu. Dan ini ada yang diduga sebagai potensi tebalnya asap di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. Ya, untuk kalau misalnya kita lihat dengan adanya titik spot ataupun hotspot yang masih kemudian tersebar banyak dan kita kaitkan dengan fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2019 ini seperti apa Pak?
Baik Bu, jadi dari analisis dan pantauan kita memperlihatkan El Nino ini sebenarnya dimulai dari akhir 2018 yang lalu. Jadi sekitar bulan Oktober-November dari pantauan kita indikatornya adalah anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah itu memperlihatkan El Nino mulai terbentuk. Walaupun demikian semenjak akhir 2018 sampai kemarin El Nino berakhir, itu kriterianya adalah kriteria lemah. Jadi jauh lebih lemah kekuatannya dibandingkan El Nino tahun 2015 maupun 1997. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir mulai bulan Juni